إلى رد النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى رد ولي الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali diberikan kodrat dan iradat oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa lagi di pengajian kita, pengajian Majelis Ma'rifat Banjar. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada saudaraku jamaah sekalian yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk berhadir di majelis Ma'rifat Banjar ini. Makasih banyak juga bagi saudara-saudara yang telah mengikuti channel ini dimanapun saudaraku berada. Alhamdulillah pada malam hari ini, pada pengajian malam hari ini kembali tentang Tauhidul Sifat, di mana malam hari ini tentang sifat-sifat Allah yang wajib diketahui dan diimani sekurang-kurangnya 20 sifat. Di antara sifat-sifat 20 tadi, yang pertama adalah wujud, yang kedua adalah qidam, yang ketiga adalah baqa, yang keempat adalah mukhalafatul lil hawadis. Yang kelima qiyamuhu ta'ala bin nafsi. Yang keenam adalah wahdaniyat. Yang ketujuh adalah kudrat. Yang kedelapan adalah iradat. Yang kesembilan adalah ilmu. Yang kesepuluh adalah hayat. Yang kesebelas adalah sama. Yang kedua belas adalah basar. Yang ketiga belas adalah kalam. Yang keempat belas adalah qadirun. Yang ke-15 adalah muridun, yang ke-16 adalah alimun, yang ke-17 adalah sifat hayun, yang ke-18 sifat samiun, 19 sifat basirun, yang 20 adalah mutakalimun. Nah, mungkin sifat-sifat ini sudah sering kita dengar dan bahkan kita hafal tadi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan pengajian kita malam hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun sifat 20 tadi, yang pertama adalah wujud. Jadi yang punya wujud itu adalah Allah. Kemudian kalau hendak tahu wujud Allah, maka kenalilah dirimu. Bila engkau mengenali dirimu, niscaya akan mengenal Tuhan. Nah,
Yang punya wujud adalah Allah. Yang tidak punya wujud itulah diri hambanya. Jadi wujud tadi adalah kenyataan Allah. Nyatanya Allah adalah wujudnya. La maujudun illallah. Tiada yang wujud melainkan hanyalah wujud Allah. Kaji kepada dirimu tadi. Nah, makanya ini memerlukan konsentrasi yang penuh tadi. Nah, kalau belajar nanti tidak konsentrasi penuh, nah nanti akan sia-sialah begadang kita, malam kita tadi. Nah, makanya harus dengan konsentrasi penuh tadi. Bila ada wujudnya, tentu ada lawan yang tidak punya wujud yang dinamakan Adam. Wujud artinya adanya Allah. Kaji kepada dirimu, mana adanya Allah? Dirimu itulah yang nyata, itulah yang bernama wujud Allah. Karena kajinya kepada diri tadi. Yang nampak itu adalah wujudnya Allah. Sedangkan wujud Adam itu artinya tiada. Jadi mustahil Allah itu tiada. Nah, mustahil Allah itu tiada. Yang nampak itu wujud Allah. Itu yang nampak itu wujud Allah. Nah, yang nampak jelas Anda lihat itu adalah wujud Allah. Nah, yang nampak di layar monitor itu kenyataan diri Anda tadi. Sedangkan diri kita itu adalah kenyataan Allah, nyatanya Allah atau wujudullah. Jadi sebenarnya diri kita tiada lain daripada wujud kenyataannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyata wujud tadi. Nah, tetapi wujud itu bukanlah Allah. Tetapi wujud tadi tiada lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas saja itulah. Wujud itu kenyataan Allah. Wujud itu bukan Allah, tapi tiada lain daripada Allah. Kalau hendak tahu Allah, kenal dulu wujudnya. Kalau kada kenal lawan wujud Allah, apa yang engkau mau sembah? Wujudnya saja tidak tahu. Nah, paling tidak kita tadi, yang pertama yang kita kenal adalah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nampak Anda lihat itulah kenyataan daripada wujudnya. Sedangkan diri Anda itu sendiri adalah wujud daripada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri Adam tercipta daripada rupanya Allah. Sedangkan Adam itu artinya tiada. Wujud artinya ada. Mustahil, Adam artinya tiada. Lalu kita cari tadi, nah, bila ada wujudnya, itulah wujud Allah. Bila tidak ada wujudnya, itulah wujud hambanya yang bernama Muhammad. Ya, asalnya yang punya wujud itu adalah Allah. Yang tidak punya wujud, itulah diri Muhammad, bukan manusia. Bukan Adam. Adam itu sesungguhnya tiada. Tiada memiliki wujud. Artinya Adam tadi sebenarnya tiada atau kosong. Yang punya wujud adalah Allah. Yang tiada mewujud itulah dirinya Muhammad. Jadi diri Muhammad atau diri hamba itu tidak punya wujud. Yang ada itu hanyalah wujud Allah. Lalu Allah mengganti kerajaannya kepada hambanya yang bernama Muhammad. Malik Yaumiddin, ya Muhammad, gantilah kerajaanku. Lalu Muhammad ini menjadi nampak karena dinampakkan Allah. Jadi yang ada ini itulah dirinya hamba. Jadi yang nampak sekarang ini itulah sebenarnya diri hamba atau diri Muhammad. Yang nampak itu Muhammad. Allah tadi menjadi gaib, tadi laisa kepada Muhammad. Nah, Allah laisa kepada Muhammad. Alif lam lam ha. Allah lenyap laisa kepada hambanya yang bernama Muhammad tadi.
Kemudian ha lam lam alif menjadi hamba lenyap laisa kepada Allah. Jadi gaibnya Allah kepada Muhammad, gaibnya Muhammad kepada hambanya tadi. Jadi sifat Allah tadi yang mewujud itu karena kasih sayangnya kepada hambanya. Lalu yang mewujud itu, itulah yang nyata itu, itulah diri Muhammad. Jadi yang nampak sekarang itu, yang mewujud itu adalah dirinya Muhammad. Nah, Allah tadi menjadi gaib atau laisa namanya tadi, sehingga yang nampak itu adalah dirinya Muhammad. Nah, diri Muhammad tiada lain daripada Allah juga. Arti Muhammad itu artinya mulia, artinya terpuji, artinya agung. Diri yang mulia, diri yang terpuji, diri yang agung. Maka wujud tadi nampak, wujud tadi bisa tua, bisa letih, bisa lemah. Nah, karena wujud tadi adalah makhluk daripada Allah. Jadi wujud inilah yang bernama Nur Muhammad. Nah, wujud inilah yang bernama Nur Muhammad. Jadi wujud diri tadi, wujud diri Muhammad baik lahirnya maupun batinnya, itulah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sendiri asalnya daripada dua makna nama. Yang pertama adalah nur, yang artinya cahaya. Itu diambil daripada nama Allah juga, Nurullah. Kemudian Muhammad, Muhammad itu pun asalnya daripada nama Allah yang artinya adalah mulia atau terpuji. Jadi Nur Muhammad itu adalah kenyataan alam semesta. Jadi Nur Muhammad tadi kenyataan alam semesta. Mana kenyataan alam semesta? Ya dirimu. Nabi menyuruh kenal diri saja, bukan seluruh alam semesta. Kada cukup waktu kita kalau mengenal alam semesta tadi. Nah, kada cukup waktu kita mengenal alam semesta. Hendaklah engkau kenal dirimu tadi, niscaya engkau mengenal Tuhanmu. Kenali, kata Rasulullah, kenali dirimu, niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Nah, jadi Nur Muhammad ini tadi, atau diri Muhammad ini tadi, tiada lain daripada wujud Allah, tiada lain daripada sifat Allah. Sedangkan sifat Allah itu, kalau orang yang kasab, pelajaran waktu malam yang telah lalu tentang pendapat ahlul kasab, para arif billah tadi, orang yang telah tembus dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada lagi dinding dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tembus, hijabnya tidak ada lagi yang menghijabi dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, maka sesungguhnya itulah mausuf, artinya zat yang disifati, tiada lain. Sifat itu adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala, nampak zat Allah tadi. Bagi orang yang telah dianugerahkannya Allah kasab, diperkenalkannya dirinya tadi. Nah, jadi wujud itu adalah sifatnya Allah. Sebenarnya sifat Allah ketika diri telah kasab, artinya tiada lain lagi yang dipandang, tiada lain yang diingat, tiada lain yang nampak, yang mewujud itu kecuali hanyalah Allah. Maka nampak zat wajibal wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, nampak zat wajibal wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala tadi nampak. Nampak kepada sekalian Nur Muhammad tadi, sekalian diri Muhammad itu tiada lain daripada kenyataannya zat wajibal wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berlaku bagi diri yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kasab, yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kasab.
nampak dia pandang wujud Nur Muhammad tadi, atau wujudnya Allah itu tadi yang ada itu tiada lain daripada zat wajibal wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak zat wajibal wujud, nampak wujudnya Muhammad, nampak wujud daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Nah, nampak rupa Muhammad, si Nur Muhammad tadi, nah nampak. Jadi sebenarnya Nur Muhammad tadi daripada wujudnya Allah atau berasal daripada zatnya Allah. Ini asalnya tadi. Jadi asal muasal alam semesta berasal daripada Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad itu sendiri tidak lain, tidak bukan daripada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan kata lain, ketika Anda berpandangan kasar bahwa sekalian wujudnya Nur Muhammad ini tadi tiada lain daripada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi janganlah sampai menuhankan zat Allah. Nampak wujud Allah. Bila nampak wujud Allah, nampak. Jadi nyatanya Allah, wujud itu nyatanya Allah Subhanahu wa ta'ala, nyata tuh nampak. Jadi alam semesta beserta isinya tercipta daripada Nur Muhammad tadi. Nah, kalau Nur Muhammad itu dalam bahasa tasawufnya adalah diri insan itu sendiri, batang tubuh insan, baik lahir maupun batin. Jadi yang namanya Nur Muhammad tadi tubuh insan baik lahir maupun batin, yang merupakan wujud kebesaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Adam itu tiada, yang punya wujud adalah Allah. Kita kaji pada diri kita tadi. Lalu yang nampak ini siapa? Inilah Nur Muhammad. Inilah diri Muhammad. Ini yang nampak nih diri Muhammad. Bukan ngaku Nabi Muhammad lah, jangan salah kaprah tadi. Muhammad dalam pengertian hakiki, yang arti Muhammad tadi artinya mulia, terpuji. Kalau bahasa Banjar di Darun Nafis itu dinamakan undasnya, kata orang Banjar. Si Muhammad tadi, jadi Tuan Syekh Muhammad Nafis bin Idris termasuk dalam beberapa pendapat di sini menyatakan dari Haji Hadrani HN, berikut daripada ulama-ulama Arif Billah Banjarmasin tadi, menyatakan bahwa Muhammad itu adalah yang mulia atau terpuji. Kalau bahasa Banjar undasnya, jaka undasnya itu kata orang Banjar paharatnya. Jadi Muhammad tadi paharatnya kadada lain nang harat daripada Muhammad. Jangan dikira tadi seperti kita menuhankan seperti orang agama Nasrani yang menuhankan Nabi Isa. Jangan seperti itu tadi. Karena Muhammad di sini adalah Muhammad yang maknanya daripada nama Allah, artinya mulia. Kalau orang Banjar tadi undasnya, jar orang Banjar itu Muhammad tadi paharatnya kadada lain nang harat daripada Muhammad, artinya apa? Tuh mulia nang agung. Si Muhammad di sini tiada lain daripada nama Allah. Nama Allah itulah Muhammad tadi. Jelas sajalah yang nampak itu adalah dirinya Muhammad. Karena Nur Muhammad ini atau diri Muhammad ini sifatnya baharu, artinya berubah-ubah. Dari anak kecil naik ke remaja, berubah lagi bentuknya ketika dia dewasa, berubah lagi ketika sudah tua tadi, berubah-ubah.
Nah, begitu juga tingginya tadi dari rendah, sedang sampai tinggi besar tadi berubah-ubah sifatnya. Jadi wujud ini tadi berubah-ubah. Nah, wujud ini sifatnya berubah-ubah. Nah, jadi yang nampak itu adalah dirinya Muhammad. Nah, karena Allah mengganti kerajaannya tadi. Malik yaumiddin, ya Muhammad, engkau ganti kerajaanku. 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta isinya. Buminya mana? Di sentralnya adalah pusat kita di pusat. Bila pusat ke atas itu 7. Nah, ke atas tadi, bila ke bawah 7 ke bawah. Nah, inilah yang diganti kerajaannya tadi kepada diri. Nah, jadi nampak tuh. Nah, jadi cara yang tepat dan cepat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara memesrakan diri kepada dirinya Muhammad atau kepada Nur Muhammad tadi. Nah, karena sesungguhnya Adam tadi tiada. Nah, jadi kita tuh tidak punya wujud. Nah, jadi pengakuan diri insan manusia tadi tidak mengakui dirinya ada dan tidak mengakui dirinya tiada. Jadi tiada pun tidak ada yang namanya insan manusia tadi atau Adam tadi, karena dirinya ketiadaan. Tiada memiliki kenyataan atau tiada memiliki wujud. Nah, dan tidak ada pengakuan tidak punya wujud. Yang punya wujud tadi adalah dirinya Muhammad, yang tidak nampak wujudnya lagi setelah diserahkannya tadi. Nah, sebenarnya Allah Ta'ala tadi maha nampak, maha nyata wujudnya tadi. Nah, karena diserahkannya, maka yang nampak itu adalah dirinya Muhammad, dirinya kekasihnya. Saking cintanya Allah kepada kekasihnya, maka yang dinampakkan itu adalah kekasihnya, adalah diri hamba atau diri Muhammad tadi. Saking cinta kasihnya Allah tadi menampakkan dirinya kepada dirinya Muhammad. Jadi ini diri Muhammad inilah diri yang fakir miskin. Nah, jadi diri Muhammad itu yang fakir miskin. Yang punya wujud adalah Allah. Jadi diberikan Allah wujud si Nur Muhammad tadi. Maka nampaklah yang ada itu tiada lain kenyataan daripada Nur Muhammad atau si Muhammad tadi itu nampak. Nah, maka pada kita ini tiada lain, itulah sebenarnya Nur Muhammad atau diri Muhammad tadi itu nampak tuh. Nah, kemudian diteliti sifatnya yang namanya sifat hamba tadi. Nah, itulah sifatnya wujud ini yang berubah-ubah. Nah, jadi mengalami perubahan. Nah, jadi wujudnya Allah ini mengalami perubahan. Nah, kalau makin lama makin lapuk. Jadi wujud ini adalah laksana rumah. Jadi wujud ini laksana rumah yang nyata itu tempat. Nah, jika kita tuh rumah. Nah, wujud ini tentu ada pemilik wujud. Jadi wujud ini adalah pemilik wujudnya. Jadi ada wujudnya, ada pemilik wujud tadi. Nah, jadi kalaunya wujud Allah, tentu ada Allahnya tadi. Nah, Nur Muhammad ini tadi adalah wujud kenyataan Allah, dan Nur Muhammad ini tentu ada pemiliknya.
Jadi wujud itu ada pemiliknya. Yang dicapai itu adalah pemiliknya. Yang dipuji itu adalah pemilik wujud. Antara wujud dan pemiliknya itu tidak berjarak. Antara wujud dan pemilik wujud itu ada jaraknya. Nah, tidak ada jauh, tidak ada dekat tadi, tidak ada berjarak. Hai Muhammad, katakanlah bila ada yang mencari aku tuh dekat. Muhammad tadi mana? Nah, Muhammad tadi telah mesra kepada dirimu. Nah, bila ada yang mencari aku tuh dekat. Nah, antara aku dan wujudku tadi tidak bisa dipisahkan. Tetapi aku bukanlah wujud, wujud bukanlah aku, kata Allah. Jadi kalau hendak melihat aku, maka lihatlah wujud diriku yang nampak kepada sekalian alam semesta, yaitu diri Muhammad atau Nur Muhammad tadi nampak. Cahaya daripada kemuliaan, cahaya daripada yang agung, itulah wujudullah. Tidak lain asalnya daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala, nampak. Nah, dicubit dulu wujud Allah tuh nah. Diri Muhammad iyakah lainkah, mimpikah tidakkah? Nah, wujud Muhammad tadi atau Nur Muhammad tadi memesrai diri kita dan seluruh alam semesta, nampak wujud Allah nah. Nampak wujud Allah. Nah, setelah nampak wujud Allah, nah, di sanalah nanti terbukanya dinding dirimu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tubuhmu tadi tiada lain daripada Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad itu tiada lain daripada wujud kebesarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wujud tadi tiada lain daripada sifatullah. Ketika Anda telah diberikan kasyaf, maka Anda lihat yang ada itu hanyalah zat Allah. Hal ini berlaku bagi diri orang yang telah kasyaf. Kasyaf itu tembus, tiada lagi yang lain, yang ada tuh hanyalah Allah. Apa itu wujud diri tadi? Diri Muhammad tadi ada tubuhnya, ada hatinya, ada nyawanya, ada pengakuan dirinya tadi. Nah, ada akuan dirinya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti adanya atau wujud. Nah, yang Anda bawa ke sana kemari itu sebenarnya hakikatnya tidak lain daripada wujud atau nyatanya Allah, yang sebenarnya itulah hambanya Allah. Nah, hambanya Allah itu nah, jadi ada wujud hamba yang bernama Muhammad tadi nah, itu diri hamba namanya tadi. Jadi hamba Allah itu satu ya, itulah diri Muhammad, kekasihnya Allah. Karena alam semesta beserta isinya itu dimesrai oleh Nur Muhammad tadi. Kita tidak mungkin akan sampai berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa melewati dirinya Muhammad. Tidak bisa. Kita hanya bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala lewat memesrakan diri kepada dirinya Muhammad. Artinya memesrakan tuh tiada lain, dirimu itu adalah dirinya Muhammad. Bahasanya tadi ialah Nur Muhammad,
baik lahirnya maupun batinnya. Karena Muhammadlah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Si utuh adul anang tuh jauh. Yang dekat dengan Allah itulah dirinya Muhammad, si hamba tadi. Muhammad di sini adalah yang fakir, yang miskin, yang tiada memiliki apa-apa. Si Muhammad tadi orang fakir, orang miskin, tidak memiliki apa-apa. Jadi Muhammad tadi mengakui bahwa dirinya tidak memiliki wujud, yang ada tuh hanyalah wujud Allah. Jadi kalau insan manusia hendak sampai kepada Tuhannya, hendak melihat wujud Tuhannya, hendak melihat kebesaran daripada zat wajibul wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dirinya sudah fana, ketika dirinya telah mesra kepada dirinya Nur Muhammad tadi, atau dirinya Muhammad. Jadi dia serahkan dirinya, asal kejadian dirinya daripada Nur Muhammad tadi. Sesungguhnya Nur Muhammad itu berasal daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia langsung dengan Allah tidak akan bisa tadi. Jadi kalau hendak sampai kepada Allah, cara yang tepat dan cepat untuk sampai kepada Allah adalah lewat memesrakan diri kepada dirinya Muhammad. Jadi yang nampak sekarang ini itulah rupanya Muhammad. Rupanya kekasihnya Allah, atau rupanya hambanya Allah. Rupa yang paling bungas, yang paling harat ya rupa Muhammad tapi japai. Dan surga hanya diperuntukkan Allah bagi Muhammad. Jadi surga tadi hanya diperuntukkan bagi Muhammad, diri yang mulia saja, diri yang terpuji saja. Jadi surga diperuntukkan untuk Muhammad, karena Muhammad tadi adalah ganti Allah. Malik Yaumiddin, ya Muhammad, engkau ganti kerajaanku. Kerajaanku tadi apa? Termasuk surga tadi. Jadi banyak manusia yang berduyun-duyun menuju Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, sampai gerbangnya tadi, gerbang yang begitu megah, gerbang yang begitu besar tadi, berlukiskan alif lam lam ha, besar tulisannya, laksana buih di lautan manusia tadi. Menuju Allah tadi, sampai di gerbang tadi mencari surga. Karena Allah tadi tidak ada batasan kiri kanan, tidak ada. Jadi masuk ke gerbang tadi, gerbang yang besar tadi, masuk di sana manusia yang banyak tadi, kayak buih di lautan masuk ke sana. Mencari, tidak ada sisi kiri, sisi kanan, tidak ada atas, tidak ada bawah. Tidak ada atasnya, tidak ada bawahnya, tidak ada kiri, tidak ada kanan. Ini terjadi bagi seorang saleh yang telah menempuh jalan spiritual, jalan rohaninya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, pencarian jati dirinya tadi, masuk gerbang yang begitu besar, alif lam lam ya 7 gerbang tadi bertulis Allah. Dia masuk di sana, ternyata tidak ada timur, tidak ada barat, tidak ada sisi kiri, sisi kanan, kosong tapi penuh yang berlambang Allah ini tadi. Tidak ada apa-apanya di sana, tidak ada kiri, tidak ada kanan, tidak ada apa sesuatu pun di sana. Bingunglah manusia yang banyak ini tadi, laksana buih di lautan tadi, tidak ada terhitung jumlahnya.
Ya Allah, ya Rabbi, manakah surga yang kau janjikan? Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya surga tadi telah kuserahkan kepada kekasihku, kepada hambaku yang bernama Muhammad. Carilah surga di sana, karena surga tadi telah kuserahkan. Malik yaumiddin, kata Allah. Sesungguhnya aku serahkan kepada Muhammad tadi kerajaanku, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Jadi manusia tadi tertipu dirinya. Lalu pergilah manusia yang banyak tadi menuju Muhammad. Gerbang Muhammad tadi kecil gerbang Muhammad. Pintu gerbang Muhammad tadi kecil, hanya bisa masuk muka ini. Nah, tidak bisa masuk itu ada. Muka aja yang bisa. Nah, cuma muka kecil. Mim ha mim dal tadi. Jadi kunci surga itu telah diserahkan Allah kepada Muhammad. Mencari ke Allah kadada lagi. Kunci surga tadi sudah diserahkan Allah kepada Muhammad. Lalu sampailah di sana tadi manusia yang banyak dari berduyun-duyun. Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya kekasih Allah, mana juga kunci surga ini tadi? Lalu dijawab oleh diri Muhammad tadi, sesungguhnya surga tadi telah kuserahkan, kubagikan kepada umatku. Surga tadi telah kubagikan, kunci surga tadi telah kubagikan kepada umatku. Assalamualaikum guru dan saudara-saudaraku. Waalaikumsalam. Jadi kunci surga tadi telah diserahkan Allah kepada Muhammad tadi. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, kerajaan Allah telah Allah serahkan kepada diri Muhammad. Sedangkan diri Muhammad tadi menyerahkan kunci surga itu sendiri kepada umatnya. Jadi kata Rasulullah tadi, kata Muhammad tadi, Rasulullah itu artinya kekasihnya Allah. Rasulullah itulah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Umatku tuh seperti aku, umatku tuh seperti aku, maka dari itu mesrakanlah dirimu kepada dirinya Muhammad. Rupanya sama rupa Muhammad, kelakuannya sama kayak kelakuan Muhammad. Jadi bila ada ngaku umat Muhammad tapi kelakuannya lain daripada Muhammad, itu bukan umatnya Muhammad. Muhammad tadi adalah hambanya Allah. Muhammad tadi adalah dirinya yang terpuji. Jadi umat Muhammad tadi sama seperti Muhammad. Wujudnya, rupanya, kelakuannya sama kayak Muhammad, sama seperti Muhammad. Inilah umatnya yang memegang kunci daripada surga tadi. Surga tadi untuk Muhammad dan umatnya. Umatnya itu seperti Muhammad. Ada ini kada ngaku mengenal Tuhan tapi gawian maling. Kalau kau maling, engkau tak punya wujud, ngaku punya wujud. Engkau tak ada apa-apa. Maka umat Muhammad tadi seperti Muhammad. Pada suatu peristiwa tadi, berkumpullah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali tadi berkumpul. Ya Rasulullah, kata para sahabat,
Kami ini senang, gembira sekali melihat wajah engkau tadi. Senang kami, gembira kami melihat wajah engkau. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi menjawab, ketahuilah wahai para sahabatku, sesungguhnya rupaku itu bukanlah seperti ini. Nah, jadi kata Rasulullah, rupaku itu tidak seperti ini kalau engkau hendak tahu. Kalau engkau hendak tahu rupaku, maka tengoklah di telinga anakku Fatimah. Si orang Banjar dijingok pang dalam telinga tenah. Telinga anakku tenah hendak melihat rupaku, hendak melihat wajahku, kata Muhammad tadi, kata Rasulullah tadi. Utsman menjingok, nah Utsman menjingok. Nah, apa bahasa Indonesianya tuh nah, nah melihat, nah mengintip di dalam telinga tadi, nah diintip oleh Sayyidina Utsman. Nah, begitu juga Sayyidina Umar pun mengintip juga. Nah, melihat juga, penasaran juga Sayyidina Umar, lihat di dalam telinga Fatimah. Diam. Utsman tadi setelah menengok, diam. Diam. Nah, Sayyidina Umar pun menengok. Nah, diam juga Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Ali ini penasaran juga. Nah, ditengok Sayyidina juga pulang. Sayyidina Ali, nah ditengok Fatimah. Diam juga. Nah, diam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar tadi, beliau tadi adalah orang yang tua pada masa itu tadi. Kira-kira dalam perkataan Sayyidina Abu Bakar, apa sih yang ada di dalam telinga Fatimah? Kira-kira Pak Asnawi apa di dalam telinga itu Pak Asnawi? Apa yang dilihat? Nah, bagaimana rupa Muhammad tadi? Nah, itulah rupaku nang asli, kata Rasulullah. Itulah rupaku yang aslinya. Nah, seperti yang kau lihat dalam telinga anakku Fatimah. Kira-kira apa? Paling yang ada mun kita telinga lawas kada berasihi, paling ada karak telinga. Nah, paling ada karak telinga kira-kira. Nah, kalau telinga lawas kada berasihi, kada kurik, nah, paling-paling yang ada tadi adalah karakternya. Itulah kepakiran diri Muhammad. Muhammad tadi sesungguhnya adalah dirinya orang yang fakir. Muhammad tadi tidak memiliki apa-apa. Tetapi sekarang umatnya, nah umatnya ini ngaku-ngaku umat Muhammad. Nah, tapi bisa jadi maling. Nah, sedangkan Rasulullah tadi menyatakan umatku tuh seperti aku. Nah, nyata di sana bahwa Rasulullah tadi tidak menyatakan memiliki rupa, apalagi wujud. Yang jelas pernyataan beliau sekali yang sering bahkan kita baca, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Beliuran imam membaca tapi kada paham juga makmum nih apa. Hati ada daya dan upaya, melainkan hanyalah Allah. Nah, kalau dipanjangi lagi, la haula wala quwata illa billah itu wala qadirun wala qadirun wala muridun wala hayun wala samiun wala basirun wala mutakalimun. Nah, panjang tuh. Sering sekali kita mendengar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pak Asnawi sehari berapa baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim? Pak Asnawi berapa kali sehari biasanya atau nadi? Nah, tetapi kadang-kadang kita tidak mengerti yang diajarkan Rasulullah tadi, tak mengerti. Apa sih makna la haula wala quwata illa billah? Dasar kadada punya rupa, dasar kadada punya kuasa,
dasar tidak punya kehendak, dasar tidak punya hidup, dasar tidak melihat, tidak mendengar, tidak berkata-kata, kecuali hanyalah Allah. Tapi kadang-kadang itu hanya jadi amalan kita. Sering mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Bahkan sampai ada yang menangis-nangis, tapi tangis air mata buaya. Nah, ya Bang ini. Tangis air mata buaya aja. Sesungguhnya kalau hendak sama seperti Muhammad, jadilah umat yang benar-benar tadi. Umat Muhammad tadi seperti Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau tidak ada hidup, berarti siapa yang hidup? Kalau tidak ada kuasa, berarti siapa yang kuasa? Kalau tidak ada melihat, siapakah yang melihat? Bukankah hal ini menjadi amalan kita, baik sebelum sholat atau sehabis sholat? Bahkan sering dibaca, sering diamalkan. Bahkan Tuan Guru menyuruh 1000 kali dibaca. Ajar Bang Edi 1000 kali suruh baca. Tapi tidak bermakna bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kembali kepada wujud tadi. Ajar Rasulullah Sayyidina Abu Bakar tadi kurang tua. Apa jua nang kulihat, cukuplah sahabatku nang 3 tadi. Aku menjenguk juga, kayak apa aku? Itu orang tua berpikir di dalam telinga tadi apa kira-kira di dalam telinga Fatimah? Tidak ada apa-apa. Jadi Rasulullah menyatakan bahwa aku ini sesungguhnya tidak memiliki rupa. Jadi rupa nang asli diriku ini sesungguhnya tidak ada. Karena yang memiliki rupa itu adalah Allah yang Maha Nyata. Sesungguhnya Adam tadi kuciptakan daripada rupaku Ar-Rahman. Nampak kelelah wujud Allah. Nampak kalau rupa Allah masih belum nampak juga. Dibuang hijabnya tadi. Bila masih, banyaki membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diperbanyak membaca tadi supaya sadar jua diri. Ini tulisannya jangan merokok dibaca, jangan merokok, jangan merokok. Tapi masih merokok apabila jua ampihnya merokok. Orang nang ampih merokok tadi walaupun sudah tulisannya lenyap, hilang, ampihnya merokok. Begitu juga diri yang tak memiliki apa-apa tadi. Walaupun dia tidak lagi membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka yang nampak itu hanyalah wujudullah, wujudnya Allah. Bila nampak wujud Allah tuh parak benar tuh sudah lawan Allah, parak benar tuh sudah lawan Tuhan. Jangan juga menuhanakan wujud orang keluar ya kapan nawi. Jangan menuhankan wujud. Tapi mengkada tahu di wujud Tuhan, kada tahu di wujud Allah. Ini maka parah pada sapi bisa geleng-geleng kuryak sapi geleng-geleng. Ya kapas nawi. Paling tidak malam ini pinandu dulu lon wujud Allah, pinandu dulu lon rupa Allah. Arti pinandu mungkin orang Malaysia kadang ngerti lah pinandu. Artinya melihat dulu rupanya Muhammad, melihat dahulu rupanya Allah. Itu berlaku bagi orang yang telah berjumpa Allah, orang yang kasab. Bila kada sampai makamnya ke situ dulu, karena dulu yang ada itu hanyalah rupa makhluk saja. Rupa makhluk tadi, setelah dimesrakannya dirinya kepada dirinya Muhammad, maka Muhammadlah yang berjumpa Allah. Muhammad tadi naik takbir Allah, berjumpa tadi Allah, hilanglah pengakuannya tadi.
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Angkat sidin takbir Allah. Nah, belum nampak juga wujud Allah. Nah, gampang. Belum nampak juga rupa Allah. Nah, ulangi seorang tadi. Nah, makanya menuntut tadi harus konsentrasi penuh, jangan ditinggalkan ke dapur karena kadang melihat. Ditinggalkan ke dapur. Jangan ditinggalkan ke dapur. Nah, lihat ke dapur lalu kada melihat rupanya Muhammad. Nah, lalu kada melihat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah melihat wujudnya Allah, enak tuh beribadah. Kada menghayal ke sana kemari lagi, menghayal ini berzikir la ilaha illallah, kemana ayalah? Kemanakah konsentrasi Anda berzikir tadi? Nah, paling tidak kepada wujudnya Allah. Karena wujud dengan pemilik wujud tidak berjarak. Nah, antara zat dan pemiliknya zat tadi kada berpisah. Kada berpisah, kada berjarak. Nah, jadi paling tidak bila berzikir, nah ingat barang lawan rupanya. Ingat barang dengan wujudnya, baru bisa dicapai khusyuk tadi. Ini angkat takbir Allah, ingat gawian di kantor, Allah Akbar, ingat jemuran bani. Nah, jemuran bani padi itu Pak Haji Sleman. Nah, Allahu Akbar jar anu Ahmad, ingat sate. Nah, yang diingat tadi rupa dan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Mesrahkan dirimu kepada diri Muhammad. Nah, begitu juga berzikir tadi. Ikut-ikut bertutup mata, apa yang dilihat, apa yang dirasakan. Nah, wujud Allah dulu dizikir Allah, Allah atau la ilaha illallah. Ingat lawan wujud dan rupanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Naik saksi aku bahwa tiada Tuhan melainkan hanya Allah jua nang ada. Baca la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan melainkan hanya Allah. Nah, paling kada umpat guring kata orang Banjar. Umpat menginap di wujudnya nih, umpat tinggal di sana. Nah, jangan jauh dengan wujudnya tadi. Nah, karena Allah tadi maha nyata, maha nampak. Itulah dirinya hamba tadi. Nah, jadi si hamba ini tadi mendengarkan perintah Tuhannya. Lalu berhubunganlah surah Al-Fatihah tadi, Malik Yaumiddin. Muhammad tadi ganti kerajaan Allah. Muhammad tadi ganti wujudnya Allah. Jadi yang nampak itu adalah dirinya Muhammad. Nah, nampak dirinya Muhammad tuh nah. Bungas rupawan. Nah, jelaslah pas Nabi itu. Nah, itulah wujudnya hamba. Itulah wujud kekasihnya Allah. Nah, itu wujud kekasihnya Allah. Bila ada wujud kekasihnya Allah tuh, nah, timbullah namanya syariat. Syariat tadi, nah, syariat itu perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nampaknya perintah Allah itu kepada wujudnya ini tadi, kepada hambanya. Nah, maka dengarkanlah perintah Tuhanmu tadi. Di sanalah letaknya iman dan takwa tadi. Nah, letaknya iman dan takwa kepada diri Muhammad atau hamba ini tadi. Tujuh.
hendaklah wujud ini atau diri ini tadi bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hakikatnya engkau bersujud diri tadi, berarti takluk dirimu, tubuhmu baik lahir maupun batin, engkau serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa dirimu, wujud ini tadi sesungguhnya tiada lain adalah miliknya Allah. Jadi wujud ini diri atau wujud inilah yang namanya kerajaan Allah. Ini kerajaan Allah, inilah hambanya Allah, diri tadi. Jadi yang taat itu adalah dari ujung rambut sampai ujung kuku. Yang namanya hamba tadi dari ujung rambut sampai ujung kuku, lahir dan batin diri Muhammad atau hamba tadi lahir dan batin. Inilah yang harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya hati kita, bukan hanya mulut kita, bukan hanya pikiran. Jadi yang namanya umat Muhammad, Muhammad tadi adalah seluruh diri tadi, baik lahir maupun batin tuh diri Muhammad. Jadi mohon maaf, ini kajiannya ilmu ma'rifat tadi, bukan Muhammad dalam pengertian insan manusia, tetapi Muhammad di sini dalam artian hakiki atau Nur Muhammad tadi adalah daripada nama Allah yang artinya mulia, artinya terpuji. Alhamdulillah di sini paham ya tadi. Kalau ada yang mendengar kena nanti di luar. Jadi wujud hamba inilah, umat Muhammad tadi ya ini tadi. Jadi umat Muhammad itu adalah mendapat syafaat Muhammad. Artinya tanpa Muhammad diri umatnya tadi tidak ada. Umat Muhammad mana? Dua mata, hidung satu, mulut, ada kepala, ada leher, dua tangan, dua kaki, jantung, ginjal, paru-paru. Jadi bila salah satu umat Muhammad pada dirinya ini tadi, pada wujud kerajaan Allah. Kalau bahasa ketuhanan itu wujud Allah, bahasa kehambaan itu diri Muhammad namanya. Jadi bisa dibedakan dalam ilmu ketuhanan tadi, bahasa ketuhanan lalu bernama wujud Allah. Bahasa kehambaan itu bernama dirimu Muhammad. Bahasa ketuhanan tadi wujud Allah, di wujud Allah ini banyak pintu-pintu atau kerajaan daripada Allah tadi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ada alam arwah, ada alam jabarut, malakut, alam hadratullah tadi, termasuk alam para wali Allah tadi, para nabi dan Rasulullah. Kemudian kembali kepada wujud atau diri Muhammad tadi, nampaklah diri Muhammad tadi, di sana ada umatnya Muhammad. Bila mata sakit, tentu batang tubuh akan sakit. Bila gigi sakit, yang lain pun ikut sakit. Jadi bila ada yang satu sakit kepada diri Muhammad nih, umatnya nih sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Seujud, sekata, satu rahasia tadi. Jadi bila ada yang sakit, pada hambanya Muhammad ini tadi, atau pada diri Muhammad, maka yang lain sakit. Misalnya telinga. Telinga adalah umatnya Muhammad tadi. Di dalam telinga berbisul, maka mata ikut sakit, batang tubuh ikut sakit. Tetapi kalau Pak Haji Alam di negara, garing panas dingin. Mungkin Bang Edi yang di Banjarmasin apakah ikut sakit? Sakitlah kira-kira.
Tentu tidak. Jadi umat Muhammad ini sama rasanya. Bila salah satunya sakit, yang lain pun sakit. Jadi mesrakanlah diri kepada dirinya Muhammad tadi. Maka yang wajib bertakwa dan beriman kepada Allah bukanlah hati, bukanlah cuma mulut, bukanlah cuma pikiran. Yang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah seluruh anggota batang tubuh atau diri Muhammad tadi, seluruhnya, dari ujung rambut sampai ujung kuku berzikir tadi. Lalu berdiri jar bulu kuduk, bulu tangan, bulu batis berdiri, memuji akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita cuma hati aja yang berzikir, hati aja yang ingat dengan Allah. Padahal seluruhnya anggota batang tubuh tadi di diri Muhammad ini memuji akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah tuh. Jadi seikungan diri Muhammad tadi memuji akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian diri tadi memuji akan kebesaran Allah. Jadi takluk seluruh batang tubuh tadi kepada Allah. Jadi seluruh yang namanya wujud tadi, baik lahir maupun batin, memuji akan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cuma hati, jangan cuma pikiran, tapi seluruhnya serahkanlah kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka yang nampak itu tiada lain daripada dirinya Muhammad, tiada lain daripada wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha nampak. Jadi dikaji wujud tadi. Jadi wujud yang lahir maupun batin tiada lain daripada Allah. Wujud yang lahir tadi, wujud yang lahir dinyatakan wujud atau dirinya Muhammad. Begitu juga diri manusia, secara umum ada diri lahir, ada diri batin. Diri lahir bernama Muhammad, diri batin bernama Allah. Begitu juga wujud tadi. Wujud yang lahir maupun batin, wujud yang nyata maupun yang batin. Yang lahir adalah yang nampak sekarang ini tadi, wujud lahir. Wujud batin mana? Wujud rohani tadi. Seperti kita tidur, itulah wujud rohani. Kita tidur itu wujud rohani. Jadi yang berjalan itu adalah wujud rohani. Baik lahir maupun batin, itulah diri Muhammad tadi. Itulah Nur Muhammad, lahir dan batin kita. Inilah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diri Muhammad. Maka menyerahkan dirimu tadi. Menyerahkan itu tiada lain dirimu tadi. Laksana air dimisrai, laksana tanah dimisrai air tadi. Tiada air, yang ada hanyalah tanah tadi. Tiada dirimu, yang ada hanyalah diri Muhammad jua. Karena pemilik surga tadi adalah diri Muhammad, dan kunci surga telah diserahkan kepada hambanya, kepada umatnya. Ummati, ummati, ummati. Apa artinya tuh ummati? Umatku tuh seperti aku. Seperti aku. Maka sering aja sudah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim tadi. Sering. Jadi wujud kuni kata Allah bisa rusak. Si wujud ini tadi bisa rusak, kena hujan, kena panas bisa rusak.
Sedangkan pemilik wujud inilah, jadi ada wujudnya, ada pemilik wujud. Kalau diri kita tuh ada rumah, ada pemilik rumah. Jangan rumah ini dinyatakan pemilik rumah, nanti marah yang punya rumah. Begitu juga wujud Allah nih, ada wujudnya, tentu ada pemilik wujudnya. Atau diri Muhammad tadi ada Muhammadnya. Misalnya Pak Asnawi, mana Pak Asnawi, mana? Adakah Pak Asnawi? Mana Pak Asnawi? Mana Pak Asnawi ya? Mana Pak Asnawi? Oh, Pak Asnawi. Guring gak Pak Asnawi? Nah, bisa tak guring Pak Asnawi nih? Mana Pak Asnawi? Mana? Menyebutnya ada di sini. Oh, ada aja kah? Nang ada tuh nang mana? Ya. Bisalah menjawab tadi mungkada kasab, ada kawa. Pernah kalau kita sekolah baru itu Pak Asnawi. Dia absen dulu Asnawi ya. Kayak apa caranya? Hadir aja. Mangkat tangan lah rajin tuh. Ya bahaya, angkat tangan. Apakah tangan itu tadi Pak Asnawi? Tentu Pak yang itu tadi bukan Pak Asnawi tadi. Lain kalau angkat tangan. Itu bukan Pak Asnawi. Cuma itu menyatakan bahwa Pak Asnawi tadi ada. Kemudian ditunjuk lagi, ini Pak Asnawi lain, ini wujudnya, wujud lahiriahnya. Ini tubuhku, kata Pak Asnawi. Jelaslah, ini bukan aku. Tapi bila tidak ada wujudku, kan susah mencari aku. Jelas Pak Asnawi? Susah mencari Pak Asnawi kalau tidak ada batang tubuhnya. Mana mencari batang tubuhnya ada? Tak usah jauh-jauh, tak usah repot-repot. Kalau rumahnya saja tak ada, kira-kira bagaimana mencari Pak Asnawi? Mencari namanya siapa? Pak Asnawi. Rumahnya di mana? Tak tahu katanya, di antah berantah. Bagaimana mencarinya? Kalau rumahnya saja tak tahu. Wujudnya bagaimana kenyataannya? Tidak tahu. Yang kita tahu cuma Pak Asnawi. Tak tahu wujudnya, tak tahu zatnya. Kan susah. Bagaimana hendak beriman, percaya dengan Pak Asnawi kalau wujudnya saja kita tak tahu, kalau zatnya saja belum nampak? Misalnya tahu rumahnya tadi, tahu wujud Pak Asnawi seperti apa. Kalau rumahnya ketemu, tinggallah di rumahnya, ikut nginap di sana. Malam ini tidak berjumpa dengan wujudnya, malam besok tak ada, besoknya sampai setahunan tinggal di sana, makan minum, bekerja di sana, tidur di sana, di rumah Pak Asnawi tadi. Kalau Anda beruntung, mungkin suatu saat si wujud Pak Asnawi tadi akan nampak. Jadi bila ada wujudnya, tentu ada pemilik wujud. Bila ada dirinya, tentu ada pemilik diri. Kalau bahasa kehambaan tadi itu diri Muhammad. Kalau bahasa ketuhanan itu dinamakan wujudullah, wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak wujud Allah. Ya, apa jalan nampak wujud Allah sudah.
nampak wujud Allah. Itulah sifatnya. Sifatnya bagi orang yang telah dianugerahkan kasab tiada lain, itulah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha nampak, yang maha nyata. Nah, Pak Asnawi hadirkah? Hadir ya. Nah, ini lain Pak Asnawi. Nah, ini wujudnya, ini batang tubuhnya. Manakah pemiliknya? Nah, pemiliknya itu kada jauh dengan wujudnya. Jadi bila ada wujud Allah, tentu ada Allahnya. Jangan menyembah wujudnya, jangan menyembah zatnya. Menyembah wujud lawan menyembah zat itu kurang lebih sama. Atau menyembah namanya, nah, atau lagi menyembah apa perbuatannya. Maka dari itu, kenalilah sang pemilik wujud tadi. Nah, jadi wujudnya yang namanya wujud si Muhammad tadi atau diri Muhammad bisa berubah-ubah, tapi pemiliknya tidak. Nah, pembahasan tentang zat Allah nanti akan dibicarakan tentang tauhidul zat. Nah, itu tema keempat tentang tauhidul zat. Nah, untuk saat ini kita masih membahas tentang sifat-sifat Allah. Kembali kita kaji kepada diri kita. Yang punya wujud tadi Allah, yang tidak punya wujud itulah dirinya Muhammad. Sedangkan manusia atau Adam diri kita tadi adalah kosong semata-mata. Kosong tadi tapi penuh. Nah, jadi diri Adam tadi dipenuhi karena ganti Allah. Diri Adam itu tadi mengandung daripada ketiadaan dan keadaan. Nah, diri Adam tadi mengandung rahasia Allah. Nah, yang mana diri Adam tadi menjadi kenyataan Allah dan menjadi ketiadaan dirinya Muhammad. Nah, jadi diri Adam tadi kosong tapi penuh. Nah, artinya diisi, yang mengisi tadi adalah sifatnya Allah dan sifatnya Muhammad. Jadi ada sifat Tuhan di diri Adam tadi, sifat hamba ada di diri Adam. Jadi sebenarnya Adam tadi kosong yang penuh. Nah, yang mana kosong penuh ini tadi? Nah, diliputi oleh sifat Allah yang maha wujud. Nah, dan diliputi oleh sifat Muhammad yang tidak ada atau gaib tadi, yang tidak ada apa-apa, yang tidak memiliki wujud. Jadi hakikatnya diri Adam, diri insan tadi ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang dia saksikan adalah Allah, yang dia saksikan adalah Muhammad Rasul Allah. Nah, jadi yang dia saksikan adalah Allah, yang dia saksikan adalah Muhammad. Jadi sebenarnya diri Adam atau diri insan tadi tiada lain daripada dirinya Allah, tiada lain daripada dirinya Muhammad. Diri Allah atau diri Muhammad tiada lain, itulah rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri tadi. Karena yang bernama Muhammad itu tiada lain daripada sifatnya Allah juga. Jadi diri Muhammad tadi tidak lain, tidak bukan adalah sifatnya Allah. Sebenarnya sifat Allah tiada lain daripada Allah. Nah, sesungguhnya sifat tadi
bagi orang yang kasab tadi tiada lain, itulah nyatanya zat Allah. Nah, lalu hal ini pernah terjadi tadi kepada khususnya orang Banjar, mungkin tak akan lupa tadi. Pada masa yang lampau ada Tuan Syekh yang sering kita dengar tadi, Datuk Hamid Abulung tadi, mengajarkan tentang wahdatul wujud tadi. Karena wujud tadi la mawjudun bihaqqin illallah, tiada wujud melainkan wujud Allah. Mungkin tak akan pernah lupa tadi bagi yang tua-tua tadi mungkin sering mendengar. Jadi singkat cerita, Tuan Syekh Abdul Hamid Abulung ini tadi dipanggil oleh pihak kerajaan Banjar. Yang pertama tadi datanglah utusan pertama. Manakah Syekh Abdul Hamid Abulung? Lalu beliau menjawab, di sini tidak ada. Tuan Syekh Abdul Hamid Abulung tidak ada. Yang ada di sini adalah Muhammad. Yang ada di sini adalah Muhammad. Lalu balik utusan tadi, balik ke kerajaan. Disampaikanlah kepada pihak kerajaan tadi tentang perihal yang terjadi. Maka diutuslah rombongan yang kedua tadi. Lalu datang lagi kepada Tuan Syekh tadi. Manakah Syekh Hamid Abulung? Manakah Muhammad? Lalu jawaban beliau apa? Di sini tidak ada. Hamid Abulung, Abdul Hamid Abulung tidak ada. Muhammad pun tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Lalu balik lagi utusan yang kedua nih tadi. Berundinglah di pihak kerajaan tadi. Lalu sepakat kembali mengutus utusan yang ketiga. Lalu datanglah utusan yang ketiga tadi. Wahai Tuan, manakah Tuan Syekh Abdul Hamid Abulung? Manakah Muhammad? Manakah yang bernama Allah? Lalu apa jawab beliau? Nah, kata beliau, nih orangnya tadi. Nah, itulah mengajarkan kepada kita supaya mengenal diri kita tadi, supaya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal sebenarnya diri kita. Jadi mengenal diri kita, mengenal diri Muhammad, mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham aja itulah. Nah, mungkin sering kita bicarakan tadi karena ini berkaitan dengan wahdatul wujudnya tadi. Jadi sama sekali wujud hamba tidak akan pernah menjadi wujud Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah menjadi hamba. Hamba Tuhan. Wujud itu bukanlah Tuhan, Tuhan bukanlah wujud. Maka dari itu kalau hendak tahu di Tuhan, kenali wujudnya dulu. Bila kena wujudnya, niscaya engkau pasti mengenal sang pemilik wujud. Jadi sudah jelaslah, wujud itu bukanlah Allah, atau wujud itu bukan Tuhan. Jangan menuhanakan wujud. Wujud ini bisa rusak, bisa lemah, bisa sakit. Wujud tadi jangan dituhanakan. Ataupun zat tadi itu bukan Tuhan. Sesungguhnya wujud tadi bukanlah Allah, ataupun sesungguhnya hamba itu bukanlah Tuhan, dan Tuhan itu bukanlah hamba. Jadi tidak ada kata-kata Tuhan dan hamba bersatu, tidak ada. Tetapi hendaklah engkau tembus dinding kasab. Kehambaan, makam kehambaan tadi tembus dindingnya. Sekiranya engkau bisa
berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tembus kasab tadi. Kalau belum tembus kasab, bertahan di makam kehambaan dulu. Nah, setelah mengamalkan tauhidul sifat atau tauhidul asma tadi dengan benar-benar sungguh musyahadah, berpandang-pandangan dengan Allah Subhanahu wa taala tadi dengan suhud yang benar-benar, maka nanti Allah akan menganugerahkan yang namanya laduni, yang membukakan dinding hijab antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tidak ada hamba menjadi Tuhan. Nah, kalau pang Tuhan hamba kena jadi Tuhan, tidak. Nah, dan begitu juga hamba ini tidak akan pernah bersatu dengan Tuhan. Tapi lewatilah dinding tadi, dinding-dinding dirimu tadi, pintu-pintu di dirimu, supaya terbuka. Jangan diri tadi terkurung. Nah, terkurung tadi laksana terkurung dalam kamar, kalau bisa melihat eloknya matahari tadi atau indahnya rembulan yang bersinar di malam hari. Nah, dari malam hari ini dahulu tadi, dan beribadah yang paling mendasar dalam beribadah tadi, atau berzikir, sholat tadi, ingat dengan wujudnya, nampak wujudnya. Nah, karena sebenarnya wujud manusia tadi hanyalah majas saja, hanyalah bayangan saja, hanyalah sandaran saja. Sesungguhnya dirimu tuh hanyalah sangka-sangkaanmu saja, merasa diri ada tadi, merasa diri ada, tapi sering mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi anehnya mulut kita mengucap, tapi hati kita merasa diri kita ada. Nah, maka tadi seperti yang diajarkan tadi, maka benar-benarlah kita tadi musyahadah, musyahadahkan diri tadi. Artinya husuk dulu kepada wujudnya. Nah, bila ada wujudnya tentu ada pemilik wujud tadi. Jadi ada wujud Allah, ada pemilik wujudnya. Nah, siapa pemilik wujud? Nah, misalnya Pak Asnawi, siapa pemilik nama Pak Asnawi tadi? Bapak Asnawi pemilik nama? Ada aja orangnya lah. Nah, jadi ada wujudnya, ada namanya, ada pemilik nama dan pemilik wujud. Nah, misalnya batang tubuh, ini batang tubuh siapa? Ujar, ini batang tubuh Pak Asnawi. Nah, mana Pak Asnawinya? Ada ayahku, jangan ada jauh ada. Nah, jelas saja itulah. Nah, manusia punya batang tubuh. Nah, diri Muhammad punya diri. Allah punya wujud. Jadi Allah punya wujud, Muhammad punya diri, manusia punya batang tubuh. Ngertilah itu tadilah. Mana Amit Abulung, mana Muhammad, mana Allah. Nah, jadi Allah Ta'ala tadi punya wujud, Muhammad punya diri, manusia punya batang tubuh. Batang tubuh tadi adalah punya manusia, lalu bernama Asnawi. Diri tadi punya Muhammad, bernama Muhammad. Wujud tadi milik Allah, lalu wujud tadi bernama wujudullah, wujudnya Allah. Jelas saja Pak Asnawi lah.
Nah, bila kada kenal diri, kada kenal Muhammad, tentu tidak akan mengenal Allah. Maka dari itu jalannya, kenalilah dirimu, niscaya akan mengenal Tuhanmu. Nah,